Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Agus Mesa. Saya staf pengajar di SMK Negeri 6 Garut di Komka Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi sharing dengan siswa-siswi SMK Negeri 6 Garut, terutama untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, yaitu untuk pembahasan soal UKK tahun 2022, di mana mungkin sebentar lagi anak-anak kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan akan menghadapi ujian kompetensi. Untuk ujian kompetensinya, paket soal yang akan diambil itu yaitu paket 1. Kita akan lihat bentuk soalnya seperti apa. Seperti ini, kita lihat paket soal. Nah, ini adalah paket soal untuk ujian kompetensi tahun sekarang, di mana di sini ada mungkin sudah pada hampir sama lah ya, untuk spek peralatan masih sama. Mungkin di sini agak lebih berbedanya itu di bagian alat dan bahan komponen yang akan dipakai. Di bawah, paling bawah itu kita menggunakan 2 jenis RB. Kita akan menggunakan 2 jenis router board ya. Ini satu yang akan jadi sebuah WiFi router board atau WiFi masternya ataupun router board masternya. Yang satunya lagi akan dijadikan sebuah switch manageable ya. Switch manageable-nya di sini saya di sini akan mencoba menggunakan RB941 series. Dua-duanya kita pakai RB941. Nah, di sini di soal prakteknya mungkin di sini ada langkah kerjanya. Ya, nanti si siswa ini akan bertindak sebagai teknisi jaringan yang tugasnya merancang bangun, mengkonfigurasi sebuah jaringan, WiFi, router sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, internet, dan yang lain-lain. Nah, untuk soalnya di bawah ini ya, konfigurasi VLAN atau virtual local area network pada Ethernet ketentuan VLAN 10, VLAN ID 10 untuk untuk lab admin, untuk IP Ether 2-nya sekian, VLAN 20, VLAN 30 yaitu untuk WLAN-nya ya, untuk wireless LAN-nya. Nah, ini gambaran soalnya dan ini gambaran topologinya. Nah, topologinya seperti ini. Topologi yang ditampilkan seperti ini topologinya. Ada dari ISP ya, dari ISP masuk ke router 1. Kita kasih label R1, R2 saja biar gampang. R1 nanti R1 memancarkan untuk VLAN 30-nya yaitu untuk wirelessnya, dan untuk switch yang satunya lagi ataupun router board yang satunya lagi, dia akan menampilkan VLAN 10 dan VLAN 20 ke masing-masing klien. Oke, ini gambarannya seperti ini, gambaran soal. Mudah-mudahan siswa-siswi yang akan melakukan uji kom sudah bisa memahami dan bisa menyelesaikan soal ujian kompetensi ini. Oke. Sebelum nanti kita membahas soal, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Saya di sini mungkin akan menampilkan sebuah gambar. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk gambarnya. Topologi yang tadi, yang di soal tadi saya gambarkan lagi di sini. Topologinya seperti ini. Dari internet ke R1 ya, ke R2, kemudian ke VLAN 10, VLAN 20. Nah, dari internet masuk ke Ether 1, untuk Ether 2-nya nanti akan disambungkan ke R2 ya. Ini kalau di topologi seperti ini, kalau digambarkan nanti mungkin akan seperti ini. Nah, untuk simulasi pengkabelannya seperti ini. Yang paling penting itu sekarang itu, yang paling penting yang harus dipahami oleh teman-teman atau siswa-siswi ini, metode pengkabelannya, pemasangannya jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik itu tidak akan berhasil ya. Kesalahan yang akan fatal itu sebelum nanti ke konfigurasi yang harus ditekankan dulu yaitu pengkabelan, pemasangan kabelnya dulu, jangan sampai terbalik. Karena di sini kita menggunakan 2 router board. Seperti ini, 2 router board.
ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah kebagian nanti mungkin ada pembekalan ujian kompetensinya juga. Nanti teman-teman satu orang akan kebagian 2 router. Nah, seharusnya si router boardnya itu di reset dulu semuanya, di reset ke setelan awal lagi, takutnya routernya bekas orang lain pakai, jadi teman-teman nanti agak terganggu ketika konfigurasinya. Jadi R1-nya di reset, R2-nya pun di reset. Bisa reset secara, kalau masih bisa masuk menggunakan Winbox, Anda masih bisa masuk, bisa di reset secara software dua-duanya ya, secara software dua-duanya. Mungkin nanti ada ya langkah-langkah untuk softwarenya, langkah reset untuk software. Nah, kalau tidak bisa nanti bisa langkah hardware, mungkin sudah ada yang tahu juga. Nah, setelah pengkabelan seperti ini, kita pertama yang harus kita lakukan apa? Yaitu melakukan konfigurasi untuk R1 dulu ya. Nah, untuk penyambungannya seperti ini. Penyambungan untuk R1-nya seperti ini. Nah, penyambungannya dari internet itu ke Ether 1, dari Ether 2-nya masuk ke komputer ataupun laptop yang akan kita gunakan untuk meremote si router itu tersebut. Oke, kalau sudah selesai nanti di Ether 2, di Ether 1, di router 1 maksud saya. Kalau sudah selesai di router 1, nanti teman-teman tinggal disambungkan si kabel yang ada di sana itu disambungkan nanti ke router yang kedua. Mungkin skemanya seperti ini kalau sudah disambungkan ke router yang kedua. Nah, tetap internet ke Ether 1 di R1 ya. Internet masih tetap di R1 Ether 1. Cuman yang tadi Ether 2 yang masuk ke laptop, Ether 2 yang masuk ke laptop yang tadi ya, yang warna merah ini, ingat yang garis merah, yang Ether 2 masuk ke laptop ini, itu kita cabut, kita sambungkan ke Ether 1 R2. Kita ulang. Yang tadi Ether 2 dari R1 masuk ke laptop, kita cabut, kita sambungkan dari Ether 2 R1, kita sambungkan ke Ether 1 R2. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Nah, untuk mengkonfigurasi R2 ini kita menggunakan port Ether 4, menggunakan UTP kedua. Tadi kan ini kabel UTP 1 digunakan untuk yang R1. Nah, sekarang kita untuk yang R2-nya kita pakai yang UTP kabel 2 menggunakan Ether 4. Kenapa kita pakainya di Ether 4? Karena di Ether 2 dan Ether 3 ini ya, Ether 2 dan Ether 3 ini akan dijadikan proses ataupun pengeluaran untuk pilan 10 dan pilan 20. Pilan 10 di Ether 2, pilan 20 di Ether 3. Makanya kita konfigurasinya menggunakan Ether 4. Nah, yang akan jadi switch manageable-nya itu yang ini, yang R2 ya, yang Ether 2 seperti ini. Oke, saya mudah-mudahan teman-teman siswa TKJ ini paham ya posisi pemindahan kabel jangan sampai terbalik. Kalau pertamanya internet, tetap internet mau yang di sini mau yang di sini, internetnya jalurnya nggak dirubah, tetap di Ether 1 ya. Ini sama. Nah, yang warna merah ini, yang awalnya yang warna merah yang tadi yang UTP 1 masuk ke sini, kalau sudah selesai DR1, udah selesai nih kita DR1 konfigurasinya, lanjut kita ke R2. Nah, untuk penyambungannya yang Ether 2 ini, yang UTP 1 ini, yang Ether 2 disambungkan ke sini. Nah, ke Ether 1 router 2. Yang tadi di sini warna merah ini masuk ke sini, kita tarik jadi ke sini. Ini masih tetap di sini. Nah, untuk yang konfigurasi di R2, kita gunakan kabel UTP 2. Nah, kita tarik dari Ether 4 masuk ke sini, baru kita konfigurasi R2-nya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya masalah pengkabelannya. Mudah-mudahan paham, harus paham. Oke.
Untuk pemasangan mudah-mudahan teman-teman siswa tidak ada yang kesusahan ya. Untuk konfigurasi router satunya mungkin seperti ini ya, pemasangan kabelnya seperti ini untuk pemasangannya. Nah, nanti kalau mau disambungkan ke router 2 mungkin posisinya jadi seperti ini. Yang awalnya warna merah itu masuk ke sini, ditarik menjadi ke Ether 1 untuk di router 2. Dan untuk konfigurasi router 2-nya kita menggunakan Ether 4. Mungkin seperti ini ya. Ini untuk gambarannya seperti ini, gambaran pemasangan pengkabelannya. Ini dan ini. Oke, untuk pemasangan pengkabelannya seperti ini. Kalau gambar ini nanti saya akan tunjukkan ketika pengetesan ya, pengetesan pengkabelan. Pengetesan hasil dari virtualannya seperti ini. Ini pilihan 10 dan ini pilihan 20. Oke. Kita akan next ke langkah konfigurasi untuk router 1 atau R1. Sebelum mungkin nanti masuk ke konfigurasi, mungkin dari pihak jurusan juga sudah membuat sebuah langkah kerja untuk mempermudah kalian. Nanti seperti ini ya. Penyelesaian soal UKT KJP 1 2022. Oke, soal ini supported by Bapak Yayan Cahyana. Nah, alat dan bahan yang harus disiapkan mungkin untuk rekan-rekan nanti. 1 buah komputer pasti, 2 buah mikrotik, 2 kabel UTP, dan Winbox. Tinggal download saja di websitenya mikrotik.com ya teman-teman. Teman-teman udah nggak asing lagi. Oke, apalagi teman-teman yang kemarin-kemarin sudah ikut sharing session dengan siswa-siswi dari PT IDN. Ini hampir sama teman-teman dengan topologi yang ditampilkan tadi di PowerPoint tadi. Ini ya langkahnya seperti ini. Nah, ini langkah-langkahnya nanti teman-teman bisa dilihat saja langkah-langkahnya di sini. Nanti kita coba share juga. Oke, langkah-langkahnya di sini sudah ada semua lengkap, selengkap-lengkapnya. Dan untuk membantu rekan-rekan siswa untuk biar sukses dalam pelaksanaan ujian kompetensi tahun sekarang. Ini sudah lengkap sekali. Oke, kita akan next ke prakteknya saja. Nah, untuk prakteknya tadi seperti di sini, pastikan dulu peralatan sudah ada 1 buah unit komputer, 2 buah unit mikrotik, 2 buah kabel UTP, dan jangan lupa ini Winbox-nya harus di-download dulu. Oke. Pastikan dulu komputernya sudah terinstalkan ataupun sudah terpasang Winbox itu untuk meremote router mikrotiknya. Oke, kita next. Di sini sudah ada Winbox sebelah sini ya. Nah, sebelah sini ada Winbox-nya. Kita buka saja Winbox-nya. Nah, tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk RB9411 yang saya pakai itu akan dijadikan untuk R1-nya yang dikonfig sekarang ini, yang ada MAC address-nya ini yang akan dijadikan sebagai R1-nya nanti ya. Untuk R1-nya kita pakai yang ini. Nah, sini IP address masih kosong, identitasnya masih mikrotik, ini versi boardnya 941. Kita akan login atau kita akan konekkan menggunakan alamat MAC address teman-teman ya. Kalau IP address masih kosong, teman-teman tinggal login ataupun connect ke Windows itu menggunakan alamat MAC address dari mikrotik itu tersebut. Kita klik, kemudian kita klik tombol connect. Maka dia akan login, masuk ke sini. Nah, sudah masuk ke halaman ini teman-teman. Teman-teman mungkin sudah ada yang sudah tidak asing, ada yang masih asing mungkinnya untuk sudah masuk sini. Nah, nanti video ini akan saya sesuaikan dengan dengan langkah-langkah yang ada di panduan mungkin nanti yang akan teman-teman dapat ya. Nah, sudah masuk sini teman-teman. Teman-teman harus membuat sebuah identity dulu.
Nah, identity. Tapi sebelum buat identity, teman-teman, saya bilang pertama tadi harus mereset dulu si RB-nya. Nah, langkah untuk ngereset, teman-teman, untuk reset secara software. Kalau teman-teman masih bisa masuk ke ke Winbox-nya masih bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, berarti teman-teman harus melakukan reset secara hardware ya. Nah, secara software ya teman-teman cuma tinggal masuk ke menu sistem. Di sini ya, di sistem. Teman-teman tinggal cari di sini ada reset configuration. Nah, ada reset configuration. Klik reset configuration. Kemudian teman-teman di sini yang harus di checklist itu yaitu yang dua. No default configuration dan do not backup. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman cuma tinggal klik tombol reset saja. Reset ya. Kalau sudah di reset, teman-teman cuma tinggal tekan tombol yes. Maka otomatis tampilan ini dia akan keluar secara otomatis. Kenapa? Karena dia di reset ke setelan awal lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat hingga dia muncul kembali alamat MAC address-nya di tampilan jendela Winbox-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat supaya nanti si Winbox-nya sudah keluar. Oke, tinggal tunggu. Ya, kita tunggu. Oke. Kita cancel saja. Kita tunggu. Teman-teman kalau jangan di sini ya, jangan di manage, tapi harus di neighbors di sini. Nah, sudah muncul teman-teman. Seperti tadi ya, IP address masih kosong. Kita akan login menggunakan alamat MAC address. Kita klik alamat MAC address-nya. Kemudian kita klik tombol connect. Maka dia akan masuk ke sini, teman-teman. Oke, pastikan sudah reset R1 dan untuk router R2 juga sama, teman-teman. Langkahnya seperti tadi, tinggal masuk ke sistem, sini ya, kemudian ke reset, kemudian checklist, reset. Oke. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi langkah kerja di router board R1, teman-teman harus merubah dulu identitinya yang asalnya ini mikrotik ya, kita rubah menjadi R1-nya. Caranya di mana? Yaitu caranya teman-teman tinggal masuk ke menu sistem. Kemudian teman-teman cari identity. Nah, kita klik identitinya. Kemudian kita kasih nama R1 ya, strip nama depan teman-teman biar tidak tukar sama yang lain, biar tidak ketukar. Contoh Ivan, nama saya pribadi. Oke. Nah, sudah rubah ya teman-teman. Sudah rubah. Nah, teman-teman sudah rubah. R1-nya sudah rubah. Nah, setelah ini, setelah proses reset selesai, identitas apalagi yang harus kalian lakukan, yaitu kalian membuat interface pilannya ya. Membuat interface pilan. Ingat, membuat interface pilan itu di R1 ya. R1. Oke. Di mana? Yaitu kita masuk ke menu interface. Di sini ada menu interface, teman-teman. Ini ada interface ya. Oke. Sini kita klik interface-nya. Nah, di sini ada interface header 1, header 2, 3, 4. Nah, untuk interface pilan ini kita harus membuat pilan 10, pilan 20. Kita buat interface baru ya, teman-teman. Caranya tinggal klik bagian sini. Di bagian sini di interface klik ya, teman-teman. Teman-teman tinggal klik ini pilan, klik pilannya. Teman-teman di sini tinggal masukkan name-nya. Name-nya pilan 10. Oke. Di sini pilan ID-nya yaitu pilan 10 juga. Interface-nya teman-teman kita arahkan ke header 2. Nah, karena header 2 ini yang nanti akan mengarahkan ke header satunya R2 ya, teman-teman. Nanti kita lihat gambar lagi. Oke, setelah itu kita klik tombol OK. Oke, pilan 10 sudah selesai. Sekarang kita bikin interface yang kedua yaitu pilan 20. Langkahnya sama dengan langkah yang pertama. Klik ini, kemudian pilan. Kemudian kita ganti name-nya pilan 20. Oke, untuk pilan ID-nya sama kita ganti juga, teman-teman. Jadi pilan 20 ya. Interface-nya tetap kita di header 2. Oke, kalau sudah, ini sudah diganti, kita klik play. Oke, interface pilan sudah selesai. Sampai sini
Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Sampai sini teman-teman mudah-mudahan bisa memahami ya, bisa memahami langkahnya. Oke. Setelah teman-teman membuat sebuah interface VLAN, selanjutnya yaitu teman-teman mengaktifkan perangkat wirelessnya. Ya, perangkat wireless LAN. Ini ada ya di paling bawah sini teman-teman, ada wireless. Kita tinggal klik saja tombol wirelessnya teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman cuma tinggal checklist saja. Itu untuk mengaktifkan atau enable. Klik. Nah, maka dia sudah aktif, sudah enable. Oke. Selanjutnya, setelah proses ini, kalau lihat lihat nanti langkah-langkah akan panjang. Tapi kalau dikerjain itu akan lebih cepat. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah pengalamatan IP address untuk interface VLAN 10, VLAN 20, dan untuk wireless LAN. Oke. VLAN 10, 20, dan wireless LAN. Itu di mana? Itu kita tinggal masuk ke menu IP. Oke. Kita masuk IP address. Oke. Ini dibesarkan. Nah, ini ada IP address, ada address list. Teman-teman cuma tinggal klik tombol plus ya, atau add untuk menambahkan. Kita klik tambah baru. Di sini ada address. Addressnya kita masukkan di sini alamat IP-nya 192.168 titik pilihannya ya pilihan 10 ya, untuk pilihan 10 10.1/24. Interface-nya ingat jangan sampai salah teman-teman. Interface-nya itu pilihan 10 ya, jangan header 2 header 3 tapi pilihan 10. Kalau sudah klik apply. Oke. Satu interface selesai. Kita ulangi yaitu untuk pilihan 20. Langkahnya sama seperti kita melakukan langkah untuk pilihan 10. Kita tambahkan, kita masukkan alamat IP di sini teman-teman. Hapus dulu ya. Oke, 192.168.20.1/24. Interface-nya, awas jangan sampai salah. Interface-nya itu pilihan 20. Apply. Oke. Oke, 2 interface selesai. 1 interface lagi yaitu untuk wireless LAN-nya. Langkahnya sama, kita ulangi langkah yang sama. 192.168.30.1/24. Itu untuk wireless LAN. Apply. Oke, teman-teman. Sampai sini, sampai pengisian alamat IP address bisa dipahami. IP address ya, VLAN 10, VLAN 20. Ingat interface-nya VLAN 10 dan VLAN 20. Jangan sampai salah. Salah interface, kesananya tidak akan jalan. Nah, setelah itu, ini sudah selesai. Sekarang kita akan membuat alamat IP address yaitu untuk Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena Ether 1 itu sumber internetnya. Kita akan buat sumber internetnya itu yang masuk dari Ether 1. Oke, kita kasih alamat IP-nya di mana kita pakai yang DHCP client saja. Kenapa kita pakai DHCP client? Takutnya kalau nanti kita pakai statik, nanti siswa takutnya ada yang bentrok IP address, kan kita nggak bisa nebak teman-teman siswa pakai IP addressnya berapa takut ada yang sama, nanti ada yang bentrok. Oke, kita pakai DHCP client saja. Kita di mana masuknya? Kita pilih menu IP, kita pilih DHCP client teman-teman ya. Ingat DHCP client. Klik DHCP clientnya, kemudian sudah masuk ke tabnya DHCP client, teman-teman seperti biasa klik tombol add atau tambahkan di sini plus. Untuk interface-nya teman-teman tadi di mana Ether 1 ya, kita ke Ether 1. Oke, Ether 1 ke Ether 1. Kalau sudah klik apply. Kemudian oke teman-teman. Pastikan status di sini biasa ya, seperti yang sudah praktek sebelumnya biasa. Pastikan statusnya harus bound. Oke, harus bound. Kalau sudah seperti ini, kita close saja teman-teman biar nggak terlalu banyak tab yang terbuka. Kita close juga yang tab ini sudah masuk ya address listnya. Oke, selanjutnya teman-teman harus ngapain lagi? Teman-teman harus membuat sebuah DHCP server untuk interface VLAN 10 dan interface VLAN 20. Oke. Tadi DHCP client sudah, IP address sudah, sekarang buat DHCP server yaitu untuk membagikan alamat IP ke klien-klien nanti.
kita pilih IP, kita pilih DHCP server. Oke, teman-teman, DHCP server sudah masuk tabnya DHCP server, teman-teman tinggal cari yang namanya DHCP setup. Di sini ada DHCP setup, tinggal diklik saja DHCP setupnya, klik. Nah, kemudian teman-teman tinggal diarahkan interface-nya. Ingat interface-nya apa? VLAN 10, VLAN 20 ya yang kita bikin. Oke, kita klik. Kemudian kita klik VLAN 10. Next, next. Karena di soal tidak ada pembatasan address to give out-nya, tidak ada pembatasan, maka kita next saja. Oke, selesai. Oke, untuk DHCP VLAN 10 selesai. Sekarang kita bikin yang kedua, yaitu untuk DHCP VLAN 20. Oke, klik lagi DHCP setup-nya VLAN 20. Kita next ya. VLAN 20, next. Next lagi, next. Next lagi, sangat gampang sekali. Oke, kita ganti sini saja, untuk ganti kita 888888 saja. Oke, next, next. Oke, sudah. Kalau sudah selesai nih buat DHCP server untuk VLAN 10 selesai, DHCP untuk VLAN 22 selesai. Sekarang kita konfigurasi untuk wireless LAN, teman-teman. Ya, kita ini sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Teman-teman bisa mudah-mudahan paham untuk DHCP setupnya. Oke, kalau belum paham kita ulang sekali lagi untuk DHCP-nya. Kita ulang untuk sekali lagi biar teman-teman paham. Kita klik tombol plus. Plus DHCP setup maksud saya. Kita teman arahkan ke VLAN 10 dulu. Next ya. Next lagi. Next. Oke, gampang ya. Sekarang kita bikin DHCP yang kedua itu untuk VLAN 20. Arahkan interface-nya ke VLAN 20. Next. Oke, next lagi. Next. Oke, selesai teman-teman. Itu untuk DHCP server. Kita close tab ini biar nggak terlalu mempusingkan teman-teman. Oke, close. Selanjutnya teman-teman tinggal konfigurasi wireless LAN. Gimana? Teman-teman tinggal masuk ke menu wireless di sebelah sini teman-teman. Ada menu wireless ya. Nah, ini ada wireless teman-teman. Oke, kita klik menu wirelessnya. Oke, wirelessnya sudah aktif nih. Sudah aktif. Kita double klik ya. Kita double klik saja. Kita double klik untuk bisa masuk ke menu wirelessnya. Nah, kita klik 2 kali ya. Jangan double klik 2 kali. Nah, seperti itu. Masuk ke menu wireless. Di sini teman-teman nanti kan ada membuat sebuah WiFi router. Jadi teman-teman modenya dirubah dari station itu ke AP bridge. Nah, modenya ke AP bridge. Kemudian untuk bandnya kita rubah ke 2 GHz BGN yang paling bawah, yang kedua dari bawah ya. Kemudian untuk SSID-nya kita kasih nama depan, nama saya aja, Ivan. Nah, biar nggak ketukar banyak nama Ivan. Oke, nah sekarang untuk country-nya kita rubah ke Indonesia. Kita ada Indonesia. Nah, sip. Play. Running up. Oke, mantap. Oke. Wireless sudah selesai. Oke, teman-teman, wireless sudah selesai. Selanjutnya, setelah membuat wireless sudah on, kita akan membuat sebuah media hotspot-nya, teman-teman. Ya, tadi wireless sudah selesai. Sekarang kita akan buat media hotspot, yaitu masuk ke mana, teman-teman? Menu IP. Tetap ya di IP. Menu IP. Kemudian teman-teman cari menu hotspot. Ya, kita klik menu hotspot-nya. Sampai muncul tab seperti ini, teman-teman. Sampai muncul tab seperti ini. Ya, sampai muncul tab ini. Kalau sudah muncul tab ini, teman-teman cuma klik tombol hotspot setup. Terus arahkan interface-nya seperti itu. Kita arahkan ke wireless LAN karena ini akan jadi sebuah hotspot. Kita arahkan ke wireless LAN. Oke. Kemudian kita klik tombol next, ya. Next lagi. Oke, kita next lagi. Next. Nah, untuk DNS servernya kita isikan yang gampang saja 8888. Next lagi teman-teman. DNS name-nya DNS sebagai contoh aja ya, sebagai contoh saja. Contohnya SMK.
ataupun di sini 6.net. Nah, gini ya. Next. Nah, untuk lokalnya, untuk usernya, kita kasih contohnya tamu. Kemudian untuk passwordnya kita kasih guest. Tamu ya. Oke, kita next. And selesai. Kita klik tombol. Oke, teman-teman. Oke, kita close lagi teman-teman untuk tab hotspotnya. Gimana teman-teman? Paham ya? Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengikuti ataupun bisa diputar balik untuk videonya. Oke, selanjutnya setelah selesai beberapa item tadi, kita akan membuat sebuah konfigurasi network address translation atau konfigurasi NAT teman-teman ya. Langkahnya di mana teman-teman? Sama seperti langkah pertama, kita ke menu IP. Kita cari menu firewall. Nah, di sini ada firewall, kita klik menu firewallnya. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke menu NAT. Ya, di NAT. Udah masuk NAT nih teman-teman, udah di NAT. Kemudian teman-teman tinggal cari tombol plus. Kita tinggal tambahkan, klik. Nah, akan muncul sini ya. New NAT rule, tab NAT. Kita ke menu advance. Kalau ada tampilan seperti ini tadi, aduh bingung di mana nih. Kita ke menu advance. Dari advance kita masuk ke general. Di generalnya, chainnya itu source NAT. Ya. Kemudian untuk out interface-nya kita arahkan ke Ether 1 karena dia yang jadi sumber dari internetnya. Ether 1. Sudah? Sini kita masuk ke menu action. Ini ya, action. Nah, actionnya kita rubah menjadi masquerade. Klik masquerade-nya. Setelah masuk menu masquerade, kemudian teman-teman cuma tinggal klik tombol apply dan oke. Oke, teman-teman. Sampai sini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Konfigurasi di R1 selesai. Ya, untuk konfigurasi R1 sudah selesai. Sekarang kita akan next masuk ke R2. Oke, kita masuk ke R2, router R2. Oke, lanjut teman-teman. Karena kita akan masuk ke konfigurasi router 2, kita akan lihat lagi ya gambarnya biar teman-teman gak bingung. Untuk lanjut ke Ether 2, ke router 2, yang tadi yang kabel warna ini, yang UTP 1, jadi teman-teman harus punya UTP 2 ya, kabel UTP 2. UTP 1 yang tadi disambung ke sini, kita tarik dari Ether 2 ini, kita tarik yang ini ya, dari Ether 2 ini, kita arahkan ke Ether 1 router 2. Ingat ya, Ether 2 yang ini kita sambungkan ke Ether 1 R2. Dan kabel UTP yang 2, kabel UTP kedua kita simpan di Ether 4. Oke. Ether 4 untuk konfigurasi untuk remote router 2 dan yang Ether 2 R1 ingat ya. Ether 2 R1 itu disambungkan ke Ether 1 R2. Paham ya? Nanti tinggal lihat saja videonya dibolak-balik. Oke. Ini skemanya sudah seperti ini ya. Mohon maaf saya tidak bisa shoot langsung pemasangan ini, tapi mudah-mudahan dengan gambar seperti ini juga teman-teman bisa mengerti karena bukan tidak jauh. Ini sama persis yang mungkin nanti teman-teman akan lakukan seperti ini pemasangannya. Oke, kita lanjut. Kita masuk lagi ke Winbox ya teman-teman. Oke. Ini mikrotiknya sudah ganti lagi ya. Beda lagi mikrotiknya. Oke, kita masuk ke lagi. Ini masih nggak ada, ini alamat IP-nya kosong, identitinya masih mikrotik. Kenapa masih mikrotik? Karena ini adalah R2-nya yang akan jadikan sebagai switch manageable-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk lagi. Kita masuk menggunakan MAC address-nya dari router mikrotik itu sendiri. Kita klik di sini. Kemudian kita klik tombol connect untuk masuk. Oke. Saya ini dulu, oke. Cancel. Kita perbesar teman-teman. Nah, sudah masuk seperti ini teman-teman. Kita seperti biasa kita bikin dulu identitinya. Oke, biar teman-teman gak kesusahan, gak bingung nanti mana R1 mana R2 nya.
Itu di sistem ya, tetap sama di sistem, pilih identity. Kita kasih di sini R2. Oke, strip nama pribadi Ivan. Nama teman-teman ya, nama siswa-siswi, nama depan saja biar gampang. Play. Oke, ini R2-nya sudah selesai. Nah, DER2 apa yang harus kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Pertama, nanti kalian harus membuat sebuah menu bridge ya, bridge di sini. Oke, kalian harus menu bridge, di sini sudah ada bridge-nya. Oke. Di sini nanti video ini akan disama persiskan dengan apa? Dengan modul mungkin ataupun langkah-langkah yang akan kalian nanti dapatkan. Oke, kita buka menu bridge. Oke. Di menu bridge, nanti kalian harus membuat bridge baru. Oke, bridge baru. Oke, kita akan bikin bridge. Jadi bridge di sini mungkin bisa diartikan sebagai jembatan penghubung ya, teman-teman. Sebagai contoh mungkin ketika teman-teman menghubungkan jaringan komputer itu bisa jadi suatu alat yang mungkin dapat menghubungkan jaringan local area network dengan jaringan lainnya. Oke, jadi itu sekilas bukan pengertian tapi maksud dari bridge yang akan dibuat di sini. Oke, kalau sudah kita masuk ke menu bridge, kita klik tombol plus ya teman-teman. Plus, kemudian teman-teman di sini ada bridge, kita tinggal pilih saja ya. Teman-teman cuma tinggal pilih apply. Oke. Bridge-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman membuat bridge di sini, teman-teman tinggal membuat, jangan keluar dulu ya dari tab ini, jangan keluar dulu. Teman-teman harus membuat port dulu. Nah, port bridge-nya teman-teman tinggal buka tabnya ke sebelah sini. Di sebelahnya bridge itu ada port. Nah, di sini ada sebuah port. Teman-teman cuma tinggal membuat bridge-nya ya, bridge header 1, header 2, header 3. Oke, header 1, 2 dan 3 untuk portnya. Oke, teman-teman cuma tinggal klik plus. Di sini ada interface teman-teman ya. Teman-teman tinggal arahkan ke header 1 ya. Header 1 apply. Oke. Ya. Apply dan oke. Selanjutnya ulangi lagi yaitu untuk port yang kedua, header 2. Oke juga. Oke, selanjutnya klik lagi yaitu untuk header 3-nya. Apply. Oke. Nah, untuk bridge sudah selesai teman-teman. Untuk bridge defaultnya sudah selesai. Selanjutnya teman-teman tinggal close saja ya, teman-teman tinggal close saja tab ini, tab bridge-nya. Tadi sudah bikin bridge, kemudian ke port ya, portnya sudah dibikin di sini. Teman-teman cuma tinggal keluar dari tab ini. Kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke menu suite ya, menu suite. Ya, di sini ada suite, di bawahnya bridge ya. Ada suite di sini. Teman-teman tinggal klik saja suite di sana. Kemudian klik tombol di sini ada menu switch ya. Oke, kemudian lanjut ke tab port. Nah, di sini ada tab port. Di tab portnya di sini teman-teman harus merubah ya. Pilihan modenya dirubah atau pilihan headernya dirubah ya. Di pilihan headernya teman-teman tinggal pilih di header 1, 2 dan 3 ya. Tinggal double klik di sini teman-teman, double klik header 1, switch, pilihan modenya yang asalnya disable itu dirubah menjadi ke secure. Oke. Secure pilihan modenya, kemudian untuk pilihan headernya itu masuk ke yang namanya add if missing. Nah, ini. Oke. Add if missing, untuk pilihan ID-nya 0. Kalau sudah klik OK. Nah, selanjutnya yaitu untuk header 2 teman-teman ya. Header 2-nya tinggal double klik juga sama. Pilihan modenya yaitu secure
Nah, untuk header VLAN-nya teman-teman pilih yang always strip. Nah, ini. Dan untuk VLAN ID-nya untuk header 2 ingat header 2 berapa? VLAN ID-nya itu 10 ya. VLAN ID-nya 10, apply, kemudian oke. Selanjutnya ulangi lagi langkah berikut itu di header 3. Header 3 ininya secure, terus VLAN headernya always strip. Oke, apply dan oke. Header 4 jangan ya. Oh ya, yang lupa tadi, sorry, di header 3 ini VLAN ID-nya 20. Sorry, play. Oke. Oke, teman-teman bisa paham? Mudah-mudahan paham ya. Sampai sini bisa diikuti dan harus bisa diikuti. Oke. Nah, sudah mau sana, teman-teman tinggal masuk ke namanya VLAN. Ada menu VLAN. Di switch di sini ada switch, ada port ya, ada VLAN. Klik VLAN-nya ya, VLAN. Kemudian teman-teman klik tombol plus. Nah, di switch tetap VLAN ID-nya berapa? Kita masukkan VLAN ID yang 10 ya, VLAN ID-nya 10. Portnya header 1. Header 1 kita tambahkan ya, teman-teman klik panah ini. Kalau ini seperti ini, klik ini. Nah, port 1 ke header 2. Oke, ke header 2. Kemudian klik apply dan oke. Selanjutnya kita ulangi lagi yang kedua. Plus lagi teman-teman. Kemudian VLAN ID-nya berapa? 20 ya. Oke, VLAN 20. Portnya header 1, dari header 1 kita tambahkan ke header 3. Oke, header 1 ke header 2, header 1 ke header 3. Kemudian klik tombol apply dan oke. Oke, teman-teman. Bisa diikuti ya. Harus bisa diikuti. Oke. Sampai sini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami konfigurasi router 1 dan konfigurasi router 2 teman-teman ya. Selesai teman-teman untuk konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi selesai. Sekarang yaitu ke tahap pengujian konektivitas. Apakah si klien itu mendapatkan alamat IP dari VLAN 10 maupun VLAN 20. Oke, teman-teman. Sekarang kita ke tahap pengujian konektivitas. Kita ke gambar lagi ya, biar teman-teman paham. Kita ke gambar lagi, kita buka lagi PowerPoint yang tadi mana ya? Oh ini. Agak lama ya. Oke, sip. Pengujian untuk VLAN 10. Teman-teman lihat alur kabel ya. Tadi si header 4 ini untuk meremote ya. Nah, ini header 4 ya. Nah, ketika kita mau pengujian, kita uji ke komputer yang ada di sini. Apakah dia dapat alamat IP itu apa tidak? Nah, kita lihat gambar di slide kelima ini. Yang asalnya header 4, kita akan coba untuk simulasi cek konektivitas VLAN 10. VLAN 10 tadi ada di header 2 ya. VLAN 10 ada di header 2 R2. VLAN 10 ada di header 2 R2. Dan untuk VLAN 20 itu ada di R2 header 3. Oke, R2 header 3 teman-teman. Kita langsung coba ya. Kita langsung coba uji cobanya, kita pindahkan dari header 4 ini. Dari header 4 ini kita pindahkan ke header 2 dan ke header 3 ya teman-teman. Oke. Kita pindahkan. Oke, sudah dipindahkan. Sekarang kita ngeceknya di mana, yaitu ngeceknya di sini. Di sebelah sini ya teman-teman. Klik di sini, klik kanan. Open network internet setting. Oke. Ataupun bisa ada cara yang lebih cepat yang teman-teman mungkin sering lakuin ya. Yang sering lakuin itu tinggal masuk ke mana? Ke command prompt teman-teman. Oke, tinggal masuk ke command prompt, teman-teman cuman tinggal IP config saja.
Oke. Alamat IP-nya 192.168.10.254 teman-teman. Ya. 10.254. Oke, itu berarti untuk VLAN 10-nya berjalan ataupun klien mendapatkan alamat IP ya. Mendapatkan alamat IP dari VLAN 10, teman-teman ini ya. Ini. VLAN 10, gateway-nya 10.1. Sekarang kita coba pindahkan ke sesuai gambar sini ya. Ke header 3. Teman-teman, ke header 3 untuk mendapatkan alamat VLAN dari 20. Kita coba pindahkan teman-teman ya. Bentar. Kita pindahkan, teman-teman cuma tinggal pindahkan posisi kabel saja. Tapi kabel UTP 2 ya yang dipindahkan, jangan kabel UTP 1, tapi kabel UTP 2 yang dipindahkan. Yang dipindahkan itu hanya di R2 saja, R1 tidak ada yang dirubah. R2 yang pindah-pindah kabel. Oke, teman-teman tinggal IP config lagi di sini ya. IP config. Oke, teman-teman. Nah, ini ya. Dia sudah alamat si kliennya itu sudah dapat alamat IP 20. Berarti untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah berhasil teman-teman. Kuncinya tadi teman-teman yaitu di pemasangan kabel ya, jangan sampai terbalik. Kalau pemasangan kabel terbalik, ya itu risikonya teman-teman akan mendapat kesulitan yang mungkin bisa dibilang fatal lah ya, bilang fatal. Sebelum konfigurasi, teman-teman perhatikan pemasangan kabelnya dulu. Dan tidak hanya sampai sini hasil pengujiannya, itu kita coba akses internet. Apakah bisa akses internet apa tidak si klien ini ya. Kita coba, kita close dulu, kita minimize dulu biar gampang. Oke, kita keluar dulu dari Winbox-nya. Kita coba akses internet dari VLAN ya. Dari VLAN berapa tadi, kita cek lagi berapa VLAN-nya. Ini VLAN IP config ya, kita cek. Dari VLAN 20. Oke. Kita buka. Oke, kita coba ke Google. Ke Google, kita coba ya. google.com. Oke, masuk ya. Oke, ataupun kita cari berita Persib. Persib kan lagi booming kemarin menang. Persib. Oke, apakah masuk apa tidak? Oke, Persib ada ya. Wih. Oke. Proses pembuatan virtualan untuk VLAN 10, VLAN 20 itu sudah selesai. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sebuah bantuan untuk rekan siswa TKJ agar bisa menyelesaikan soal UKK paket 1 tahun 2022. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon koreksinya. Kurang dan lebihnya mungkin nanti bisa kita ketemu secara langsung, kita ngobrol secara langsung bagaimana ketika dipraktekannya. Tapi video ini hanya sebagai panduan saja. Kalau ada yang kekurangan itu seperti boleh ditanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.